satu bapak, ya, beda ibu. Maryam Musa sama Isa satu bapak, beda ibu. Termasuk Yahuda, termasuk Yusuf, termasuk Benyamin. Nah, itu satu. Ya, satu. Kalau Benyamin sama Yahuda sama Yusuf itu satu ayah, satu ibu. Tapi kalau sama Nabi Musa beda ibu, satu ayah. Apalagi sama Imran, sama juga beda. Imran itu siapa? Imran itu adalah ayahnya Maryam. Begitu sih. Berarti Nabi Isa cucunya Imran. Anaknya, iya cucunya Imran. Cucu dong. Uyutnya Yakub. Jadi kayak dulu. Sekarang mah. Tapi semuanya itu adalah keturunannya Nabi Adam alaihi salam. Bagaimana Nabi Muhammad nyambungnya dari mana? Nabi Muhammad itu nyambungnya bukan dari Yakub. Yakub itu ibu tahu kan anaknya siapa? Ishak. Ya, Yakub itu anaknya Ishak. Sementara anaknya Ibrahim lain dari istri yang muda ini siapa namanya? Siti. Salah. Hajar. Siti. Ibrahim. Siti Sarah anaknya Ishak. Yang yang lari dari Bukit Sofa ke Marwah. Hajar. Siti Hajar. Siti Hajar punya anak Ismail, tapi Ismail lahir duluan daripada Ishak. Kan saya udah cerita ya? Iya. Jadi udah cerita belum? Sudah. Lupa. Ismail, jadi yang lahir duluan itu Ismail. Kenapa lahir duluan Ismail? Nikahnya sih sudah duluan sama Siti Sarah, tapi belum punya anak. Ishaknya belum keluar. Akhirnya disuruh, tadinya kan siapa namanya? Sarah kan tinggalnya di Palestina, di Syam, Palestina. Di situ berkeluarga sama Ibrahim. Ibrahim di daerah Madian atau di daerah Kan'an, di daerah Madian atau di daerah sekarang Hebron. Makanya makamnya Ibrahim di sekitar Hebron situ. Nah, Ibrahim itu sama Siti Sarah bertahun-tahun gak punya anak. Akhirnya disuruh merantau sama Allah, merantau ke Bakkah, ke Jazirah Arab, ke Hijaz. Dulu namanya Hijaz atau Bakkah, ke lembah. Ya, apa namanya di situ? Kemudian nama sekarang adalah Makkah Al-Mukarramah. Sudah hijrah. Tapi sebelum dia hijrah ke sana, ke Mekah, ya sebelum dia tinggal di Mekah, siapa namanya Ibrahim, ya sebelum dia merantau ke Mekah, dia disuruh kemana dulu sama Allah? Diperintah sama Allah ke Mesir dulu. Di sana ada wadon namanya Siti Hajar, masih gadis. Siapa yang perintah? Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya di sana nikah, ya dokter normal punya anak namanya dibawa pulang ke Bakkah, masih kecil, dibawa pulang ke Mekah, lembah Bakkah, Makkah Al-Mukarramah sekarang jadi Bakkah. Makanya ibu sekarang kan lembah, Mekah itu kalau di hotelnya di atas kan kelihatan bawah tuh. Atau ibu kalau naik jalan layang, jalan bawah kan kelihatan tuh. Dan sekarang ada jalan layang di bawah Mekah lagi, di bawah Ka'bah. Ada bukan jalan layang, ada jalan underpass, Ke bawah gitu. Kolong. Underpass ada juga sekarang. Jadi yang dari atas ada, yang dari bawah ada. Nah itu dia. Jadi di lembah udah dibawa ke akhirnya nyari rumah, nyari kehidupan di kota Mekah, cari makan minum di sana. Udah masa-masanya ada senang-senang sama anak sama Siti Hajar dan sama Ismail. Tapi kemudian ada perintah Allah lagi, baru lagi lucu-lucunya Ismail. Ya, lagi lucu-lucunya Ismail punya anak, dan itu kan sesuai doanya Nabi Ibrahim. Rabbi habli minas sholihin. Jadi lama di Palestina punya istri Siti Sarah, doanya Rabbi habli minas sholihin, enggak dapat. Udah berdoa nikah sama Siti Sarah bertahun-tahun enggak dapat. Ya. Udah tetap berhubungan seperti biasa suami istri sama Siti Sarah. Udah Siti Sarah ditinggal ke Mesir, dapat istri namanya Hajar, akhirnya tokcer normal dapat anak namanya Ismail. Dibawa ke Mekah. Udah lagi lucu-lucunya,
ternyata ya bertahun-tahun dan di doa yang terakhir Rabbi habli minas sholihin, dia mau berangkat mau jemput istri barunya, ternyata itu sudah sudah mulai sudah mabok-mabok. Ngidam. Ya. Dan akhirnya pada saat kemudian ya datang udah kesenangan, nggak dapat balik, udah langsung aja menuju ke Mesir, dapat dan dibawa ke Mekah, namanya lahirlah Ismail lucu-lucunya. Pas lagi lucu-lucunya doanya dari kabul, dapat anak, disuruh lagi ke bini tuanya. Pendaringan. Rabbi Habib tadi berdoa, padahal lagi pengen dapat, ya pengennya dapat, ya pengennya dapat. Ternyata ya informasi dari bidan di Palestina gagal kemarin juga. Siti Sarah. Guguran. Makanya disuruh Allah ke sana lagi. Guguran. Disuruh Allah ke mana Bu? Palestina lagi. Ke Siti Sarah. Ketemu lagi. Oh mungkin udah dapat kabar burung ya. Dulu pakai burung ya. Kalau kabar berita WA belum ada, Japri belum ada. Ternyata dan memang sudah izin sama Siti Sarah, disuruh Allah. Ya Siti Sarah, saya disuruh Allah suruh ke Palestina, suruh ke Mesir. Ada ketemu di sana namanya Hajar. Ternyata pada saat di sana terpanasi Siti Sarahnya. Wih, bini udah punya anak. Gua bisa, siapa takut gitu. Akhirnya Siti Sarah hamil sampai berapa 8 atau 7 bulan. Disuruh balik lagi ke kota Makkah. Ya Allah, baru lagi senang-senang udah gede. Belum lahir tuh, Isa belum lahir. Balik lagi, ternyata dapat perintah lagi sama Allah, suruh nyembelih anaknya yang di kota Makkah. Mungkin Allah Ibrahim pengen dapat anak kali dari Siti Sarah nih, makanya disuruh korbanin. Pikir masuk akal, sehat. Ngantuk, fokus aja. Semuanya gimana ngantuk? Lanjut. Ya. Jadi Sejarah. sampai di mana tadi? Jadi akhirnya sampai ke Ismail. Tahu-tahu ini saya udah kasih tahu tentang pelajaran bahwa Allah telah mentarbiyah, mengajari Siti Hajar bagaimana berjuang mencari nafkah, bagaimana berjuang mengurusi anaknya, bagaimana berjuang percaya sama Allah. Ibu tahu, perginya ke Siti Sarah kan karena perintah Allah. Pernah dikomplain, dipanggil, ayah, papi Ibrahim kemana? Ini loh, punya anak udah dihukum, goba. Istriku, ini perintah Allah. Nah, akhirnya muncullah pelajaran buat Siti Hajar percaya sama Allah. Husnuzon, berbaik sangka. Oh, ini perintah Allah ya, iya. Ismail juga ditinggal, nangis-nangis, lagi lucu-lucunya setahun 2 tahun. Nangis, bapaknya dengan ini perintah Allah, enggak jadi nangis si Ismail. Berangkat. Jadi ternyata Ismail sama Siti Hajar dilatih sama Allah dari Sofa ke Marwah, nyari makanan minuman buat anaknya. Apa tuh? Melatih kedisiplinan, melatih tanggung jawab, melatih percaya sama Allah. Suratul Isra, ini perintah Allah. Ayah saya menuju ke istri tuanya. Bukan memang. Jadi saking percayanya sama Allah. Ismail pun demikian. Ismail juga ngorek-ngorek pakai tangannya. Akhirnya karena dua-duanya ditarbiyah sama Allah, ngajinya sama Allah, Allah yang mimpin dia. Karena dia dua-duanya percaya sama Allah, karena percaya sama Allah, airnya dia cari makan, cari minum, dapat air Zam-Zam, jumi. Keluar air dari korek-korekan. Bukan dari pencarian Siti Hajar. Siti Hajar itu juga dibalik dari Sofa ke Marwah, dilatih berjualan. Allah paham, Allah itu menguji seseorang sesuai kemampuannya. Pantas juga Ismail tempatnya Sofa Marwah, Siti Hajar tempatnya di ngorek-ngorek. Pantas apa enggak? Maksud kamu? Allah kasih Ismail tempatnya dibakar, biar dengan tangannya ngorek-ngorek. Itulah kemampuan Ismail. Pantas juga Ismail kita kasih ke Sofa Marwah sama Allah supaya naik dari bukit Sofa Marwah. Masih kecil. Jadi Allah kasih perintah itu, Allah kasih ujian itu sesuai dengan kemampuan hamba. Ismail diuji sama Allah pada saat ngorek-ngorek di bukit di lembah Bakka. Sementara Siti Hajar diuji sama Allah lari
nyari makanannya dari bukit Sopak, baru naik turun. Kan ibu lihat ya, Sopak turun, bapak naik lagi turun lagi naik lagi. Dulu mah tinggi, itu mah udah dari pendek-pendek tinggi. Ibu sekalian begitu. Jadi kesimpulannya Allah itu ngasih ujian sesuai dengan kemampuan hambanya. Siti Hajar nggak diuji sama Allah di bawah, di lembah, tapi diujinya di atas. Kan ibu ini kabur Ka'bah, ibu naik ke atas mau ke Sofa, ya kan? Menuju ke atas. Jalan naik kan? Tuh, baru ibu ke turun, naik ke Marwah. Begitu kan ceritanya kan? Nah, jadi dan Ismail dikasih ujian di situ, memang dia masih kecil. Kesimpulannya Bu, besok nyampe karena sudah diuji sama Allah, sudah ditarbiyah sama Allah pada saat Neng, besok anak kita pengen disuruh Allah suruh sembelih. Karena istrinya sudah ngaji, sudah dididik sama Allah bagaimana susahnya nyari makan minum. Bagaimana dia percaya sama suaminya, bukan sekedar percaya sama suaminya pergi ke sana, tapi percaya sama Allah yang menjagain suaminya. Gitu. Jadi kalau suaminya berangkat kerja, percaya sama Allah, Allah yang jagain dia. Begitu juga sebaliknya. Ibu ditinggal sama laki-lakinya kerja, lakinya percaya sama Allah, Allah jagain ibu di rumah, biar nggak ada cowok yang ganggu. Contoh gitu ya. Dan itu kesimpulannya akhirnya berangkat. Akhirnya yang terjadi kemudian mau disembelih karena sudah dididik. Jadi bu, anak kita kalau sudah dipesantrenin, anak kita sudah dikasih pelajaran agama, sudah dididik, dia akan terima apa yang dibilang sama ayah bundanya, nggak akan komplain. Tapi bu, selesai itu nggak jadi sembelih, jadinya kambing. Dapat cerita Ishak lahiran. Apa Sarah lahir, namanya dikasih nama Ishak. Ishak inilah yang nyambung kepada Nabi Musa dan Isa, sedangkan Nabi Muhammad sambungannya dari siapa? Dari Ismail alaihis. Itu ketemunya di situ. Satu bab, satu bapak, satu bapak, satu engkong. Satu Nabi Muhammad sama Nabi siapa? Sama Nabi siapa? Nabi Musa sama Isa, satu engkong. Ya, engkong, pokoknya engkong udah paling atas dah. Ya, makanya ada namanya sholawat Ibrahim. Mana sholawat Ibrahim yang mana? Allahumma sholli akhir. Allahumma sholli Muhammad. Itu namanya sholawat sampai di ujungnya fil alamina innaka hamidum. Itu namanya sholawat Ibrahim. Karena kita cucu-cucunya Nabi, karena kita engkongnya Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad enggak melupakan sahabat, enggak melupakan, dikasih contoh sama Nabi. Wahai sahabat, kalau berselawat jangan sama saya aja, selawatin juga Nabi Ibrahim alaihis. Karena itu engkong saya. Paham ya Bu? Biar apa? Biar ini menjadi pelajaran juga buat pengikutnya orang-orang Nasrani, bahwa satu engkong lu Nasrani. Begitu Allah pengen mengajarkan kepada Nasrani bahwa elu itu satu engkong sama Nabi Muhammad, sama-sama engkongnya Ibrahim. Elu bedanya apa? Bapaknya Yakub, terus adanya Isa, anaknya Imron, satu engkong. Makanya itu ditambahin Ibrahim. Sempat komplain orang Nasrani, kok itu engkong saya dimasukin ke sholawat situ? Biar apa ini? Menyatukan mereka bahwa mereka itu Tuhannya sama Allah Subhanahu. Sebenarnya begitu. Tadinya pengen dibikin satu umat ini, tapi mereka gak mau satu, maunya bisa. Dari kitabnya yang bisa kan ya Pak ya? Gitu. Engkongnya satu. Tapi yang kita Al-Quran, sama Injil. Iya, karena zamannya juga berbeda. Iya, duluan dia. Kemudian ada Al-Quran disempurnakan dengan adanya Al-Quran. Karena itu di ujungnya yang dengan kitab Taurat itu diputuskanlah urusan orang Yahudi semuanya di Taurat. Urusan orang Yahudi semuanya zamannya Nabi Musa ada di kitab Taurat. Dan nabi-nabi yang sendiri pada Allah, orang-orang alim mereka dan pendeta mereka semuanya ngikutin Taurat. Pada zaman itu. Makanya ada pendeta di Bukhara melihat Nabi Muhammad masih kecil, wah ini ada tandanya dia ini Rasulullah. Karena dia pendeta tadi udah baca di kitab Taurat yang asli ada nama Muhammad, tandanya ada di sini. Bocahnya lagi jalan sama Abu Thalib lagi dagang, disuruh pulang jangan nanti ditangkap sama orang.
nanti sama ada orang yang ngerti bahwa ini adalah calon Nabi Muhammad, nanti akan dibunuh. Pulang, kata seorang pendeta dari Nasrani. Karena dia udah baca kitab Injil dan kitab Tauratnya. Makanya di sini dikatakan, dan semuanya kitab Taurat itu, termasuk kitab Injil yang berikutnya itu orang Yahudi, orang Bani Israel dan nabi-nabi yang besar itu semuanya itu orang-orang mereka dan pendeta mereka megang itu Taurat, pendeta mereka, rahib mereka. Begitu. Disebabkan apa? Mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah tadi yang termasuk kitab Taurat yang kita harus iman kepada 4 kitab. Zabur, Taurat, Injil dan Al-Qur'an. Rukun iman yang berapa? Ketiga, percaya kepada kitab Allah. Lalu kemudian ibu sekalian, tugasnya orang-orang Yahudi menjaga itu Taurat, menjaga itu Injil, menjaga itu Al-Qur'an. Tapi nggak dijaga, mereka bandel-bandel. Bukan dibaca Taurat, kan ada tuh di surat As-Saff. Mereka bawa kitab Tauratnya, tapi tidak dipelajari isinya. Bawa doang keren Taurat, tapi dia apa nggak percaya sama ayat-ayat yang ada di dalamnya. Dibawa Al-Qur'annya, tapi nggak percaya sama isinya. Itu orang Yahudi pada saat itu ada di surat As-Saff. Mereka seperti keledai bawa tunggangan, bawa doang, nggak ngerti apa isinya. Deh, apa isinya dalam? Nggak orang ngerti. Masa manggil Tuhan deh. Terus kalau misalkan di Injil sekarang berarti ada nama-nama Ibrahim ada ya? Ada Abraham. Karena itu wahai pengikut Nabi Musa, janganlah kamu takut kepada manusia, tetapi takutlah kepada Allah. Nyuruh kita takut kepada Allah, bukan kepada manusia. Bukan takut sama Nabi Musa-nya, Nabi Isa-nya Nabi Muhammad, tapi takutnya sama Allah. Dan janganlah kau menukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Nah ternyata mereka Taurat ditukar-tukar, diganti-ganti. Bahkan cerita Nabi Muhammad dihapus. Ada ya. Karena dia sedang berhadapan dengan pemerintah kerajaan Romawi pada saat itu. Kalau enggak nanti dia akan dibunuh. Yang berkuasa saat itu di Romawi, Vatikan. Karena itulah mereka menghapus yang kata-kata itu. Daripada dibunuh, memang darurat. Pada saat itu darurat. Nah dihapus kayak beberapa. Nah lalu kemudian dan jangan memerlukan ayat itu. Siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Selesai ayat 44 surah 5 Al-Maidah. Nyari kopi ke warung. Nanti mau ngapain? Kita lihat. Jadi maka aku naik di dalam bawa cahaya. Jadi si Abu Jahal ini injak-injak. Wah, Nabi mau kemana nih? Mau ke istri yang mana? Oh gitu bahasa Arab. Guyonannya Abu Jahal. Wah, mau kemana nih? Ada giliran kemana? Nabi kan istrinya banyak di waktu di Madinah. Ya sehari cuma 7 hari bergilir. Kemana nih? Tepo. Siapa yang tepo? Abu Jahal. Sampai dia ngikutin di bawah biar terang, biar kelihatan Nabi mana. Jadi Abu Jahal dia ngambil di bawah bulan biar kelihatan terang. Enggak ngumpet di bawah rumah dan di dalam pohon, supaya kelihatan. Lalu tengok. Lalu karena ngindek-ngindek, Nabi itu nengok siapa ente? Ya, Nabi curiga siapa nih? Abu Jahal. Nabi senyum Abu Jahal. Jadi siapa? Jadi yang ditanyakan siapa? Ada kata-kata siapa dulu? Ibu ada maling nih. Umpamanya, wah duduk. Maksudnya kucing apa tikus apa maling. Tetap itu biasa biar dia lari. Siapa? Kalau bilang siapa dia lari. Kalau siapa nggak lari, nggak ada rubah tikus atau kucing. Kalau ibu bilang tikus atau kucing, hus gitu kan palingnya. Atau ibu bilang apalah pokoknya ibu aku cariin dia dari mana itu. Wah ada gelas gato, ada yang panci gato. Wah ini kalau nggak tikus, kucing. Ya, kalau tikus kan bisa masuk rumah atau kucing yang ada di rumah kita. Atau maling. Oh ya. Ibu bisa siapa? Siapa itu? Apa ibu langsung nyamperin?
Nyamperin namanya siapa itu? Siapa itu? Ada yang jatuh, juga. Apa itu? Ibu apa itu? Apa siapa itu? Apa nyamperin? Wah, apaan tuh? Ayo, Apaan tuh? Ibu sendiri kan kalau jalan itu kan namanya ada tikus, ada kucing jatuh, atau ketiup angin, atau ketiup angin langsung badai. Pernah nggak ibu? Bilang apa? Coba. Apa ibu lagi tidur? Pules. Apa itu? Ya kaget aja pasti pertama mah. Jadi Rasul itu membiasakan pakai kata-kata yang si wahdahu wa ja'alta amsi fi sirri qamar bal taqat wajari faqala man hada? Siapa ini? Jadi bilang gitu Bu. Walaupun itu kucing, walaupun itu tikus, kalau ibu bilang siapa akan lari dia. Pelajaran. Tapi dia bilang, tapi maling yang jujur bilang, saya Abu Jahal, tapi bukan maling. Siapa itu? Saya maling. Man hada? Fakultu Abu Zarrin, saya Abu Zar. Karena Abu Zar sahabat Nabi, Nabi nggak curiga. Dan Abu Jahal nggak lari. Kalau Abu Jahal maling, lari. Itu ya pelajarannya. Nabi Muhammad bilang siapa? Siapa itu? Siapa ini? Makin jawab main lagi. Jangan-jangan bapaknya bikin kopi jatuh ya. Lagian kurang kerjaan. Atau bapaknya buka pintu, buka pagar, nggak bilang-bilang ke ibunya mau ke sebelah. Ngapain ke sebelah? Mau ngorek. Saya mau nggak mau. Dari kopi. Samping saya kan, saya kamar di samping di luar ada itu kan.